Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berhak dipuja dan dipuji hanyalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita mendapatkan nikmat, yang kita puji hanyalah Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bukan yang dipuji itu pejabat, bukan dipuji itu seorang ustadz, bukan yang dipuji itu orang yang kaya. Kenapa? Karena milik dunia ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang berhak dipuja dan dipuji. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, diriwayatkan dari Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di zaman Bani Israel ada seorang ahli ibadah yang tekun, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bernama Juraij. Seorang ahli ibadah tekun, baik ibadah sunnah maupun ibadah wajib dia lakukan lillahi ta'ala. Sehingga di suatu hari Juraij ini dipanggil oleh ibunya. Ketika Juraij dalam melaksanakan ibadah salat sunnah di gubuk deritanya, tempat beribadahnya, ibundanya memanggil sampai 3 kali, wahai Juraij, wahai Juraij, wahai Juraij, anakku. Ketika itu Juraij melaksanakan ibadah salat sunnah, ragu apakah dia lanjutkan ibadah salat sunnah atau sebaliknya dia batalkan salat sunnah lalu dia memenuhi panggilan ibundanya. Namun Juraij langsung melaksanakan ibadah salat sunnahnya sampai selesai. Dan ketika itu pula ibunda Juraij ini berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau matikan anakku Juraij sebelum ia melihat, yaitu seorang pelacur ataupun seorang wanita yang suka berkeliaran di tengah malam. Lalu di suatu hari pula Juraij ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita, yaitu yang suka pergi di malam hari, yaitu kita kenal dengan wanita-wanita malam. Di suatu hari wanita ini pergi ke tempat pengembala kambing. Setelah itu apa yang terjadi? Wanita ini hamil dan melahirkan seorang anak. Juraij ini seorang ahli ibadah, sedang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Datanglah warga, datanglah masyarakat, datanglah orang-orang mengerumuni rumah Juraij. Lalu berkata, wahai Juraij, apa yang engkau perbuat? Yaitu engkau menghamili seorang wanita. Lalu semua orang ketika itu menghancurkan gubuk yang selama ini ditempati oleh Juraij. Setelah itu apa yang terjadi? Juraij berkata, wahai kaumku, wahai saudara-saudaraku, wahai raja, kalian menuduh aku telah berbuat zina kepada seorang wanita ini, maka aku ingin melihat mana bayi yang telah dilahirkannya. Setelah itu apa yang terjadi, saudaraku? Juraij ini bertanya kepada seorang bayi yang telah baru lahir,
yang dilahirkan oleh wanita malam tersebut. Juraij bertanya, "Wahai bayi, siapakah bapakmu?" Lalu bayi ini menjawab, "Bapakku adalah seorang pengembala kambing." Mendengar jawaban bayi tersebut, raja yang ada ketika itu, masyarakat, orang-orang banyak terkagum melihat Juraij. Mereka meminta maaf kepada Juraij akan mengembalikan yaitu bubuk Juraij, yaitu dengan emas. Mereka akan ganti kembali bubuk Juraij dengan yang lebih mewah. Namun Juraij berkata kepada seorang raja tersebut ketika itu, "Wahai raja, wahai saudara-saudaraku semua, janganlah kalian ganti dengan kemewahan, akan tetapi berdirikanlah bubukku seperti sedia kala dengan bentuk semula." Apa yang kita ambil cerita dan kisah dari seorang ulama Juraij yang ahli ibadah tersebut, yaitu seorang ahli ibadah, taat beribadah kepada Allah, namun ketika kita lupa berbakti kepada orang tua kita, ibunda kita ataupun ayah kita, maka doa mereka sangatlah mustajab. Ketika mereka berdoa, Allah akan kabulkan doa mereka. Maka berbaktilah kepada kedua orang tua kita, karena doa mereka sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah Juraij ini menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.